BW, kita ketemu lagi. Ada satu isu yang menarik yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Di dunia hukum disebut sebagai force majeure. Biasanya ketika orang mau bekerja sama atau melakukan kontrak, maka kemudian ada akte atas kontrak itu. Dan di dalam kontrak itu kemudian ada satu klausul yang disebut dengan force majeure. Di dalam force majeure itu diatur ketentuan-ketentuan. Nah, sejauh mana kemudian force majeure ini bisa berlaku? Apakah COVID-19 sudah layak disebut sebagai kahar yang menjadi alasan terjadinya force majeure? Sobat gue, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah COVID-19 bisa dikualifikasi sebagai kahar yang menyebabkan berlakunya klausul force majeure? Nah, untuk itu sebenarnya ada yang menarik. Lihatlah PP 21 2020, lihat juga Kepres nomor 11 tahun 2020 secara tegas menetapkan. Di bagian kesatunya dia menyatakan begini, menetapkan coronavirus disease 2019 atau COVID 2019 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan bahkan di poin keduanya menyatakan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat virus disease 2019 ini wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi pernyataan di dalam Kepres ini sebenarnya sudah menurut saya bisa dikualifikasi sebagai kahar dan dasar untuk menyatakan perlunya dilakukan atau perlunya terjadinya force majeure. Sobat BW, ada prasyarat ya untuk terjadinya atau bisa dilakukannya force majeure. Pertama, para pihak, orang-orang itu tidak pernah tahu kapan akan terjadi sesuatu. Artinya tidak pernah terprediksi. Terus yang kedua, para pihak tidak memiliki contribution effect atas satu masalah atau wabah ini. Terus yang ketiga, wabah ini memang sesuatu halangan di mana orang tidak bisa mengesampingkan. Jadi ada suatu keadaan baik yang bersifat permanen atau tidak permanen, di mana para pihak tidak menjadi bagian yang menyebabkan halangan itu, dan itu tidak ditentukan oleh mereka, tapi itu bisa datang karena bencana alam, atau bisa bencana sosial, atau bisa juga bencana lain yang bukan bencana alam. Jadi hal-hal inilah yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan force majeure. Juga harus dilacak lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, apakah ketika kontrak dibuat ada alasan-alasan tertentu yang dimasukkan secara khusus sebagai syarat atau bagian dari force majeure, atau ini belum diatur. Kalau sudah diatur, maka kita harus tunduk kepada aturan-aturan itu, pada akte perjanjian itu. Tapi kalau belum diatur, maka para pihak yang sepakat itu harus menanggung hak dan kewajiban, terutama kewajiban yang didasarkan pada prinsip keadilan. Masing-masing harus menanggung bagiannya secara adil pada pihak lainnya. Dengan begitu, kemudian dalam menghadapi force majeure, para pihak mempunyai bagian yang sama untuk menanggung kewajiban atas risiko yang muncul dari situasi force majeure ini. Sobat gue, misalnya saja di pembelian tiket pesawat. Kalau kemudian kita sudah membeli tiket pesawat, sudah ada jadwal yang resmi, tapi kemudian ada kebijakan mengenai COVID ini, maka seharusnya pihak penerbangan bisa memberikan refund atas customer yang sudah membeli tiket itu. Nah, persoalannya muncul kalau kemudian customer itu membeli tiket promo. Karena biasanya ada klausul di dalam tiket promo itu bahwa dana tidak bisa dikembalikan bila terjadi sesuatu. Nah, bagaimana ini? Kalau sampai terjadi seperti itu, diusulkan, dimusyawarahkan, dan kemudian mungkin tidak direfund, tapi bisa terjadi rescheduling terhadap
jadwal yang dibeli, yang disesuaikan dengan tiket promo itu. Kalau kemudian sudah tidak bisa dimusyawarahkan, Anda bisa melakukan dua hal. Satu, pergi ke badan arbitrase untuk menyelesaikan masalah ini, atau kalau sudah tidak bisa juga atau tidak menggunakan jalan arbitrase, maka gunakanlah jalur hukum. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini bisa diselesaikan menurut jalur musyawarah, karena tidak ada satupun customer yang menginginkan jadwalnya berubah tanpa masalah COVID-19 ini. Demikianlah, mudah-mudahan ini ada gunanya. Force majeure menjadi bagian penting dari sebuah perjanjian, dan force majeure bisa terjadi karena COVID-19 ini, tapi kemudian force majeure itu bisa dipakai sebagai alasan, dan seharusnya kita juga bisa menyelesaikan penyelesaian terhadap masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang.